Shalom, bertemu kembali dengan renungan pagi kita yang tertulis di Injil Markus pasal 2 ayat 11. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi kami hingga saat ini. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah roh-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita tertulis di Injil Markus pasal 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang menderita penyakit lumpuh selama bertahun-tahun tinggal di Kapernaum. Dia sama sekali tidak bisa berjalan. Keluarganya menceritakan kepadanya mengenai Yesus. Mereka memberitahukan kepadanya bahwa Yesus adalah sangat baik. Yesus memiliki kuasa yang sangat besar. Meski hanya mendengar melalui cerita saudara-saudaranya, namun orang lumpuh itu percaya bahwa Yesus benar-benar memiliki kuasa untuk menyembuhkan seperti yang dia dengarkan. Sehingga dia sangat ingin untuk melihat Yesus. Lalu dia meminta 4 orang sahabatnya untuk membawa dia kepada Yesus. Ini tentu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Keempat orang itu tentu adalah orang-orang yang sangat baik dan benar-benar adalah sahabat sejati yang setia dan peduli kepada penderitaannya. Mereka berempat dengan tulus dan rela lalu menggotongnya supaya bertemu dengan Yesus untuk memenuhi impiannya. Tetapi mereka tidak bisa mendekat kepada Yesus saat itu. Sebab banyak orang berkerumun di sekeliling Yesus. Lalu keempat sahabatnya itu berinisiatif untuk membuat sebuah lubang besar di atap. Lalu mereka menurunkan orang yang lumpuh itu dengan tali persis di tengah-tengah kerumunan orang yang mengelilingi Yesus waktu itu. Apakah Yesus marah dengan keadaan ini? Ternyata Yesus tidak marah. Sebab Yesus memahami bahwa keempat sahabatnya itu berani melubangi atap lalu menurunkan orang lumpuh dengan tali. Tentu ini dilakukan adalah karena dorongan iman percaya mereka kepada Yesus. Karena iman percaya mereka yang besar itulah, maka Yesus kemudian mengatakan kepada orang lumpuh itu dengan kuasanya, "Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang hendak dipetik dari ayat renungan ini? Jangan pernah imanmu kendor. Apapun kondisimu. Lihatlah orang sakit yang lumpuh ini. Dalam kesakitan, dia semakin memuliakan Tuhan dan ingin bertemu dengan Yesus. Dan akhirnya dia memperoleh pemulihan dari Yesus. Selama kita hidup di dunia ini, masalah demi masalah pasti menghampiri kita. Kehilangan pekerjaan misalnya, sakit penyakit, bahkan kematian. Semua itu akan datang silih berganti. Dan tak satu pun dari kita yang tahu kapan penderitaan akan menghampiri kita. Besok mungkin, minggu depan mungkin, bulan depan mungkin, tahun depan mungkin, atau bahkan 1 jam dari sekarang. Tidak seorang pun tahu. Sehingga kita harus selalu siap dengan apapun yang akan terjadi di depan kita. Kita bisa lakukan hanyalah berdoa dalam iman supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita jika kita harus mengalami kesukaran. Tentu kita berharap bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam menyelesaikan setiap pergumulan kita. Apapun itu, asal kita percaya. Di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 22 dikatakan,
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Jadi yang mau dikatakan dari sini, berdoalah kepada Tuhan. Jika kamu didera oleh berbagai macam pergumulan, berdoalah kepada Tuhan. Jika kamu didera sakit penyakit, dan teruslah memuji Tuhan seperti orang ini. Seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego misalnya. Ketika ketiga hamba Tuhan ini menolak untuk menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar, maka ketiganya dihukum mati dengan melemparkannya ke tungku perapian. Tetapi dengan imannya, ketiga hamba Tuhan ini berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita boleh baca di Daniel pasal 3 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Jadi Tuhan bisa menyelamatkan kita asal kita betul-betul percaya kepada Dia. Tuhan akan menyembuhkan kita jika kita sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Jadi inilah sebetulnya yang dicerminkan oleh seorang Kristen sejati. Meskipun harus menjalani banyak tantangan, meskipun harus berjalan melalui lembah kekelaman, melalui lembah penderitaan, tetapi seorang Kristen sejati harus terus-menerus memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tidak peduli sudah berapa lama kita menderita, dengan mungkin ada sakit penyakit di dalam diri kita atau yang menghinggapi keluarga kita, dan tidak peduli seberapa sakitnya yang kita alami, yang pasti teruslah percaya kepada Tuhan, maka kita akan disembuhkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan akan memulihkan kami jika kami sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan di dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Untuk ke depan kami tidak tahu apa yang mau terjadi dalam kehidupan kami, bahkan 1 jam ke depan. Tapi kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau yang memelihara kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat. Shalom.